Diaspora nanti ada berapa yang kita pulangkan nanti. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, memulangkan 4 pemain diaspora dari seleksi pemusatan latihan, TC, di Jakarta untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Informasi itu disampaikan oleh Direktur Teknik, Dirtek, PSSI, Indra Syafri. Sebelumnya, Bima Sakti memanggil 6 pemain diaspora ke TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta pada 9 Juli hingga 28 Agustus 2023. Keenamnya yaitu Welberly Scott De Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Eren Liam Switela, dan Eren Nathan Ang. Kalau tidak salah, ada 4 pemain diaspora yang dipulangkan Timnas Indonesia U17, dan hanya 2 yang masih dipertahankan, ujar Indra Syafri usai memimpin seleksi Timnas Indonesia U17 di Persija. Training Ground, Sawangan, Depok, Sabtu 22 Juli. Setelah pemulangan 4 pemain diaspora ini, akan ada lagi pemain diaspora yang memiliki paspor Indonesia dan bakal dicoba Bima Sakti, katanya menambahkan. Namun, Indra Syafri tidak menyebutkan siapa saja 4 pemain diaspora yang dicoret Bima Sakti. Sebab, ia tak ingat nama-namanya. Saya lupa nama-namanya. Coba nanti saat latihan Timnas Indonesia U17 ditanyakan ke Bima Sakti. Saya hanya dilaporkan ada 4 pemain yang dipulangkan, imbuh Indra Syafri. Sementara itu, dari 6 pemain diaspora yang sebelumnya dipanggil, ada 1 nama yang belum memenuhi panggilan, yaitu Welberly Scott De Halim Jardim. Ia absen karena masih bermain dengan Sao Paulo U17 di Brasil. Profil Igor Arumbumi Sanders, pemain diaspora berpaspor Indonesia yang bisa jadi opsi di Piala Dunia U17. Igor Arumbumi Sanders atau akrab disapa Igor Sanders, pemain keturunan Indonesia di Belanda yang saat ini memperkuat Jong PSV Eindhoven. Pemain diaspora kembali tebar pesona, winger Jong PSV Eindhoven secara terang-terangan mengaku bersedia membela Timnas Indonesia. Kesediaan itu diungkapkan langsung oleh Igor Sanders, tentunya jika ada panggilan yang masuk dari PSSI untuk dirinya. Meski begitu, Igor Sanders masih harus mengikuti seleksi dan bersaing dengan ribuan talenta muda berbakat tanah air. Terlepas dari sang pemain yang memang layak diberi kesempatan bermain di Timnas Indonesia dengan latar belakang karirnya. Kesempatan Igor Sanders berseragam merah putih cukup besar mengingat sosoknya memiliki 2 paspor, dengan salah satunya paspor Indonesia dan masih berlaku. Selain Igor Sanders, pemain diaspora lain yang sedang tebar pesona juga datang dari Finlandia, Rolf Euren yang membela klub Turun Palloseura. Sama seperti Igor Sanders, Rolf Euren juga memiliki 2 paspor dengan salah satunya berpaspor Indonesia dan masih aktif. Selain itu Rolf Euren juga memastikan siap membela Timnas Indonesia jika mendapat panggilan yang sama dari PSSI. Pesona pemain diaspora memang menarik perhatian, terlebih dengan karir mentereng seperti Igor Sanders dan Rolf Euren. Namun banyak pemain berkualitas talenta di tanah air, ribuan kontestan yang mengikuti seleksi masuk Timnas Indonesia U17. Demi mendapat 1 tempat di skuad asuhan Bima Sakti yang bakal berlaga di Piala Dunia U17 2023. Tidak hanya Welber Jardim, Bima Sakti rupanya juga memanggil pemain keturunan yang kini membela Tottenham Hotspur U18, Gabriel Han Wilhoftking. Pada TC kali ini, Gabriel memang belum dipanggil Bima Sakti. Bima Sakti baru memanggil 5 pemain diaspora yang sudah bergabung yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Eren Liam Switela, dan Eren Nathan Ang. Selain Gabriel, Bima Sakti rupanya juga memanggil Igor Arumbumi Sanders asal klub Jong PSV.
Belum diketahui kapan Gabriel dan Igor akan dipanggil Bima Sakti ke Timnas U17 Indonesia. Perlu diketahui, Gabriel ini sempat membela Timnas U16 Inggris. Meski begitu, Gabriel masih bisa punya kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia karena belum punya KTP. Nanti kalau semuanya sudah oke, baru akan ada surat resmi dari PSSI. Sejauh ini mereka, Gabriel dan Igor, bersedia tutup Bima Sakti. Timnas U17 Indonesia menunggu pemain dari Brasil dan Timnas Inggris. Pemusatan latihan, TC, Timnas U17 Indonesia yang digelar di Jakarta dari 10 Juli sampai 28 Agustus 2023 masih terus berlangsung. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, awalnya memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC tersebut yang digelar di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Dari 34 nama itu, satu pemain belum juga bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Pemain tersebut adalah Welber Jardim asal klub dari Brasil, Sao Paulo U17. Meski tanpa Welber Jardim, TC Timnas U17 Indonesia masih terus dilakukan. Bahkan, Bima Sakti sudah mencoret satu nama pemain yakni Afrizal dari Sumatera Utara. Kini skuad Timnas U17 Indonesia tersisa 32 pemain, Bima Sakti masih terus mencari pemain-pemain terbaik yang nantinya memperkuat Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu juga masih menunggu Welber Jardim datang. Menurutnya, yang terpenting itu adalah Welber Jardim bisa tetap menjaga performanya di kompetisi. Tidak apa-apa karena di Brasil juga dapat latihan dan kompetisi yang bagus. Profil Welber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Pelatih Timnas U17, Bima Sakti, telah memanggil 34 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas U17. Sebanyak 6 diantaranya merupakan pemain diaspora. Salah satu sosok pemain diaspora yang cukup menyita perhatian adalah Welber Liescott de Halim Jardim alias Welber Jardim. Wonderkid berdarah Indonesia Brasil yang kini membela klub negeri Samba, Sao Paulo U17. Keterampilannya dalam mengolah si kulit bundar juga sudah cukup diakui di luar negeri. Ia beberapa kali merengkuh gelar juara di kompetisi-kompetisi tingkat kelompok usia. Media lokal Brasil bahkan menyebut dirinya sebagai Neymarnya Indonesia. Profil Welber Jardim, wonderkid Sao Paulo yang dipanggil ke TC Timnas U17. Welber Jardim saat ini masih berusia 16 tahun. Dia lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 April 2007. Darah sepak bola Welber Jardim tentu mengalir dari sang ayah. Ayahnya adalah Elisangelo de Jesus Jardim, sosok yang sudah tidak asing bagi para pecinta sepak bola tanah air sekitar 1 dekade silam, saat Liga Indonesia masih berkonsep divisi utama dan Indonesia Super League, ISL. Sosok Bambang Nurdiansyah, pelatih senior Indonesia yang kritik naturalisasi Timnas Indonesia. Bambang Nurdiansyah, seorang pelatih senior Indonesia, telah memberikan kritik tajam terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang terus mengandalkan program naturalisasi dalam mencari pemain untuk Timnas Indonesia. Menurut Bambang Nurdiansyah, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk meraih prestasi terbaik pada SEA Games 2023 dan memperoleh medali emas tanpa harus mengandalkan pemain naturalisasi.